Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Rhythm KM dan kali ini kita akan membahas tentang buku Matinya Kepakaran episode 2. Kita lihat aku nandain apa sih? Kalau kemarin di episode pertama kita membahas tentang bagaimana matinya kepakaran itu menjadi fenomena yang terjadi di sosial media, di kehidupan sehari-hari, di tongkrongan. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita melihat matinya kepakaran di institusi pendidikan. Salah satu hal yang disoroti oleh Tom Nichols di sini adalah pendidikan tidak lagi menjadi tempat untuk berdiskusi, tetapi menjadi sebuah bisnis. Dan bahayanya ketika pendidikan menjadi bisnis adalah eh, ya mahasiswa itu menjadi klien. Nah, ini kita akan bahas pelan-pelan teman-teman. Kenapa klien itu adalah sebuah status yang menakutkan? Ini aku bacain ya. Mahasiswa itu diperlakukan sebagai klien dan bukan murid. Orang-orang yang masih muda, baru lulus, sekolah menengah ke atas, dimanjakan secara material maupun intelektual. Ini kemudian memperkuat kecenderungan terburuk para mahasiswa yang belum belajar disiplin diri, sesuatu yang pernah dianggap sangat penting untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Perguruan tinggi sekarang dipasarkan seperti paket liburan selama berapa tahun, bukan sebagai kontrak dengan institusi dan dosen untuk perjalanan pendidikan. Perubahan fungsi pengalaman di perguruan tinggi menjadi produk bukan hanya menghancurkan gelar sarjana, melainkan juga mengecewakan orang-orang Amerika yang masih menganggap bahwa perguruan itu bermakna. Oke, nanti kita lihat bagaimana dinamika ini tuh sebenarnya ngerusak juga diskusi dalam kelas, bagaimana dosen menilai. Perguruan tinggi seharusnya menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Ini menarik nih. Harusnya kan orang dididik dan dibentuk di perguruan tinggi. Di sana seseorang meninggalkan cara belajar menghafal di masa kecil dan menerima kegelisahan, ketidaknyamanan, dan tantangan kompleksitas yang menghantar ke pencapaian pengetahuan yang lebih dalam dan mudah-mudahan untuk selamanya. Nah, sayangnya yang terjadi sekarang adalah mahasiswa-mahasiswa itu karena merasa bayar. Nah, mereka itu pengennya gampang. Pengennya proses belajar itu dipermudah. Dan semakin mudahnya teknologi, proses belajar mereka itu akan makin mudah. Ketika proses belajar itu makin mudah, mereka tidak benar-benar belajar. Sehingga tidak ada yang menjadi pintar ketika masuk ke perguruan tinggi. Nih, aku akan coba bacain ya. Di banyak perguruan tinggi, mahasiswa baru sudah diperkenalkan pada teman sekamar mereka melalui media sosial dan tinggal di asrama mewah seperti apartemen. Ini untuk memastikan pada dasarnya mereka tidak akan pernah terpaksa berbagi kamar atau kamar mandi. Bahkan, mereka tidak harus makan di ruang makan jika mereka tidak ingin. Semua tempat itu adalah tempat generasi sebelumnya belajar berkenalan dengan banyak orang dan mengelola konflik ketika mereka dipilih secara acak untuk hidup bersama sebagai orang asing di tempat tinggal berasrama. Oke, jadi ini menyoroti bagaimana sistem asrama di kampus di Amerika Serikat itu udah mulai bergeser. Kalau dulu tuh orang benar dipaksa ketemu sama orang baru dan harus beradaptasi dengan orang baru. Itu kan cara mereka untuk belajar bagaimana bersosialisasi ya. Sekarang mereka tuh udah bisa memilih rumitnya sendiri, lalu peraturannya nggak seketat dulu. Orang dikasih space, personal space, yang mana orang jadinya nggak berkembang. Orang jadinya tidak memahami bagaimana caranya aku harus hidup di masyarakat. Padahal kan kampus itu adalah tempat untuk belajar tidak hanya untuk ilmu tapi ya untuk bagaimana kita berinteraksi kan. Nah, itu yang udah mulai mati nih. Nah, jalan keluar untuk mengatasi masalah itu adalah guru dan dosen harus menegaskan kembali otoritas. Tapi yang harus dilakukan pertama-tama, seluruh gagasan pendidikan sebagai pelayanan pelanggan perlu diubah. Administrasi yang mengutamakan biaya kuliah tentu tidak akan menyambut gagasan kontrarevolusi semacam itu di ruang kelas. Dan ide ini pasti tidak akan populer di antara para pelanggan. Oke, pelanggan siapa ya? Murid dan orang tuanya. Misalnya kamu mau bikin sekolah yang lebih tegas atau kampus yang lebih melelahkan untuk mahasiswa. Tantangannya adalah ya siapa yang mau kuliah di situ then. Kalau misalnya nih aku bayar duit yang sama dengan ijazah yang kualitasnya sama nih, tapi 4 tahun di sini enteng, 4 tahun di sini berat. Ya orang akan lebih nyari yang enteng dong. Dengan berbagai macam justifikasi.
kalau aku enteng nanti aku bakal lebih happy belajar misalnya gitu. Tapi ya itu tadi loh, ketika proses belajar itu diperingan, maka pertanyaannya apakah dia benar-benar belajar? Kan proses belajar itu membutuhkan otakmu itu capek, otakmu itu lelah. Itu proses belajar itu ketika otakmu itu dipaksa untuk mikir kan. Nah ketika semuanya udah dimanjakan, semua situasinya itu sudah enak buat kamu tetap di zona nyaman ya kapan kamu belajarnya. Tapi ya tadi, semua hal ini bisa dilakukan kalau guru dikasih otoritas nih. Nah sekarang gimana caranya guru bisa dikasih otoritas kalau orang tua aja, misalnya muridnya kenapa-kenapa, orang tua bisa menuntut. Orang tua punya ancaman, hey you know what, aku bisa berhenti bayar lah dan aku pindahkan anak muridku ini ke tempat yang lain. Akhirnya yayasan atau administrasi sekolah, administrasi kampus juga harus cater dengan kebutuhan konsumennya kan. Akhirnya guru lagi yang jadi kalah-kalahan. Dan ketika murid tidak benar-benar belajar, yang disalah nanti gurunya, proses belajar di kelasnya nggak bener. Enggak, terlalu mudah. Sehingga dia tidak benar-benar belajar. Nah, lalu kita juga bisa lihat ketika sekolah ini menjadi bisnis, maka sekolah atau kampus yang bagus ya adalah kampus yang mahal. Nah, kampus yang mahal yang bisa masuk hanyalah orang-orang kaya. Ini memperlebar ketimpangan sosial. Sehingga orang-orang yang harusnya punya kesempatan yang sama tidak pernah benar-benar bisa menjadi pakar, karena yang bisa menjadi pakar hanya orang kaya. Hanya orang kaya yang mampu mendapatkan pendidikan yang baik sehingga mereka benar-benar bisa menjadi pakar. Nih, ini aku bacain pada grafiknya deh. Perbandingan dan argumen sejenis tentang perbedaan antara berbagai perguruan tinggi serta beragam gelar dan programnya memancing kemarahan dengan cepat. Mahasiswa yang diterima di kampus favorit dapat dan menyelesaikan gelarnya di sana tidak akan suka jika disamakan dengan rekan sesama jurusan dari universitas yang antah berantah. Kayak kamu S1 UI tidak mungkin dong mau disamakan dengan S1. Wah, aku nggak mau nyebut kampus deh aku, tapi bayanginlah kampus swasta kurang di kota kalian. Kalau semua sekolah bagus, maka kenapa beberapa kampus lebih susah untuk dimasukin daripada yang lain? Sementara itu, mahasiswa dari kampus yang kurang terkenal, yang bekerja siang malam, dan mendapatkan gelar yang sama, menderita karena pencapaiannya kurang berarti tanpa catatan sejarah. Tanpa catatan bahwa ini kampus bagus. Nah, artinya kan, lagi-lagi ketika kampus ini menjadi bisnis, sekolah ini menjadi bisnis, nggak banyak orang yang bisa menjadi nggak banyak orang yang bisa menjadi pakar, dan nggak banyak orang bisa bersaing di tempat yang sama. Ini aku akan bacain paragraf terakhir yang untuk di episode kali ini. Kalau mahasiswa meninggalkan kelas, saya dihantui kesadaran bahwa saya tidak dapat membatasi argumen mereka selamanya. Saya tidak dapat mencegah mereka mengabaikan orang lain, menolak fakta, melecehkan saran yang bertujuan baik, atau menuntut alasan mereka diterima sebagai ganti kebenaran. Bayangin, di US tuh, kalau misalnya mahasiswa nggak suka sama apa yang diajarin dosennya, mahasiswa bisa walk out gitu aja. Jika mereka menghabiskan 4 tahun menunjukkan sikap tidak hormat kepada dosen dan institusi, maka mereka tidak dapat diharapkan menghormati sesama warga negara lain. Padahal, ketika sekolah itu menjadi bisnis, mudah sekali mahasiswa atau murid itu tidak hormat pada guru dan dosennya. Ya karena mereka ngerasa, loh, aku bayar kok, kamu kan melayani aku di sini gitu. Kamu tuh tugasnya ngajarin aku, kamu adalah orang yang aku bayar, jadi ya aku entitled atas kamu. Padahal harusnya kan pendidikan yang baik itu ketika ya guru itu punya otoritas, dosen punya otoritas, tapi ketika kampus menjadi bisnis, otoritas itu menghilang. Jika lulusan perguruan tinggi tidak lagi dapat diandalkan untuk memimpin debat dan diskusi yang masuk akal dalam kehidupan Amerika, apalagi Indonesia juga ya,
serta mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan perasaan, opini dan fakta tadi, maka kita benar-benar memiliki masalah besar yang tidak dapat diselesaikan oleh pakar manapun. Aku sih ngerasa ketika kita ngomongin matinya kepakaran, kita lupa ngomongin masalah ya tempat untuk menciptakan kepakaran itu adalah di kampus, di sekolah. Seperti halnya yang aku bahas di video pertama ya, bahwa bahkan di Indonesia aja ijazah tuh bisa beli segampang itu. Dan dengan ijazah beli itu kamu bisa dapat jabatan. Saya tidak bilang siapa ya, tapi akhirnya kepakaran atau kuliah itu hanya dilihat sebagai ini penyedia ijazah aja. Tidak lagi dipandang sebagai tempat kita mencapai sebuah kepakaran. Aku tuh cukup sedih juga ketika orang mulai ngomongin, ya kamu nggak usah IPK tinggi-tinggi toh. Yang dapat kerja biasanya bukan orang yang IPK-nya tinggi. Tapi bukankah IPK tinggi itu tanda bahwa kamu benar-benar memahami materinya? Jadi kalau misalnya IPK kamu nggak tinggi atau IPK cuma 3 gitu ya, kamu cuma memahami 70%, 75% dari materi yang diajarkan kamu, gitu nggak sih? Beda dengan orang yang IPK-nya 4, artinya 4 itu benar-benar absolut ngerti apa yang diajarkan selama 4 tahun. Kita pun sebagai masyarakat mulai tidak menghargai kepakaran di hal-hal kecil ini. Dan aku rasa ini bukan hal kecil. Kalau pendidikan kita sepelekan dan pendidikan berhenti menjadi bisnis, maka jangan kaget kalau kita melestarikan kebodohan. Gitu. Nah, kayaknya ini masih bisa nih buat 2 atau 1 video lagi. So, nanti kita akan balik ke bagaimana internet itu menciptakan kematian untuk kepakaran ini. Tapi thank you banget udah nonton sampai sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.